Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah dengan NIM 23 10 86 10 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, klasifikasi, proposisi, dan falasi. Baik, yang pertama yaitu definisi. Dalam konteks logika, definisi ini merujuk pada pernyataan atau deskripsi yang menjelaskan makna atau sifat suatu konsep atau istilah. Definisi digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konsep-konsep yang digunakan dalam argumen atau pernyataan logika. Definisi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama definisi real atau definisi deskriptif. Yang kedua yaitu definisi operasional atau definisi fungsional. Definisi real atau definisi deskriptif menjelaskan apa yang sesungguhnya dimaksud dengan konsep atau istilah tersebut. Definisi ini berusaha untuk memberikan gambaran yang akurat tentang sifat-sifat esensial dari konsep tersebut. Misalnya definisi sebuah segitiga sebagai bentuk geometris dengan 3 sisi dan 3 sudut yang berjumlah 180 derajat dengan contoh definisi real. Baik, yang kedua yaitu definisi operasional atau definisi fungsional. Definisi ini lebih bersifat praktis dan operasional. Definisi operasional ini mendefinisikan konsep atau istilah dalam hal bagaimana mereka digunakan atau diukur dalam konteks tertentu. Definisi ini sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian dan dapat berubah tergantung pada konteksnya. Misalnya dalam psikologi, kecerdasan bisa didefinisikan dalam banyak cara yang berbeda berdasarkan bagaimana hal itu diukur, seperti IQ, tes kognitif, atau pencapaian akademik. Di dalam logika, penting untuk memiliki definisi yang jelas dan tepat karena membantu memastikan bahwa komunikasi dan argumentasi kita menjadi lebih konsisten dan akurat. Definisi yang kabur atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan atau kesalahpahaman dalam percakapan dan penerapan logika. Kita lanjut kepada klasifikasi, proposisi, dan falasi. Yang pertama yaitu proposisi. Proposisi adalah pernyataan atau ungkapan yang dapat dianggap benar atau salah, tapi tidak keduanya sekaligus. Sebagai contoh, hari ini adalah hari Minggu, atau 3 ditambah 3 sama dengan 5. Baik, yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan atau pengkategorian proposisi berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Dalam konteks logika, klasifikasi membantu kita mengorganisir dan memahami proposisi yang ada. Misalnya, kita dapat mengelompokkan proposisi menjadi 2 kategori, yaitu proposisi yang benar dan proposisi yang salah. Yang selanjutnya yaitu falasi. Falasi adalah kesalahan dalam berargumentasi atau dalam menyusun proposisi yang dapat mengelabui atau membingungkan orang lain. Falasi ini terkait dengan argumen yang cacat atau tidak sah yang seringkali melibatkan proposisi yang salah atau klasifikasi yang salah. Salah satu contoh dari falasi adalah contoh umum yaitu argumentasi ad hominem, yaitu yang mana seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan argumen daripada argumen itu sendiri. Hubungan antara ketiganya yaitu ketika seseorang membuat argumen, ia menggunakan proposisi sebagai dasar argumennya. Proposisi yang digunakan dalam argumen dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, misalnya proposisi fakta, proposisi nilai, proposisi kebijakan, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk membangun argumen yang kuat, sangat penting untuk memastikan bahwa proposisi yang digunakan dalam argumen tersebut benar dan relevan. Klasifikasi membantu dalam pengorganisasian proposisi dan memastikan bahwa setiap proposisi sesuai dengan konteks argumen. Yang selanjutnya itu falasi terjadi ketika ada kesalahan dalam argumen yang seringkali melibatkan proposisi yang salah atau kesalahan dalam klasifikasi proposisi. Misalnya, jika seseorang menggunakan proposisi yang salah dalam argumennya,
itu akan menjadi sebuah falasi. Dengan kata lain, hubungan antara proposisi, klasifikasi, dan falasi adalah bahwa proposisi merupakan dasar dari argumen, klasifikasi membantu mengorganisasi proposisi-proposisi tersebut, dan falasi terjadi ketika kita ada kesalahan dalam penggunaan atau klasifikasi proposisi dalam argumen. Baik, kita lanjut kepada contoh-contoh dari semua S adalah P, sebagian S adalah P, semua S bukan P, dan sebagian S bukan P. Yang pertama yaitu semua S adalah P. Sebagai contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua yaitu sebagian S adalah P. Contohnya sebagian besar siswa di kelas adalah laki-laki. Dan sebagian buah di keranjang adalah apel. Baik, yang ketiga yaitu semua S bukan P. Sebagai contoh, itu yang pertama, semua buku di perpustakaan adalah bukan makanan, dan semua mobil adalah bukan pesawat. Yang keempat yaitu sebagian S bukan P. Contohnya, sebagian besar orang dalam ruangan tersebut bukan penggemar musik. Yang kedua itu sebagian besar ponsel di pasar bukan merek terkenal. Pernyataan-pernyataan yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari 4 jenis pernyataan logika yang berbeda mengenai hubungan antara kelompok S dan kelompok P. Baik, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.